Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok data mining ingin melanjutkan penjelasan materi kami dari minggu sebelumnya. Nah, pada minggu ini kami akan membahas terkait data selection dan data transformation yang bertemakan yaitu analisis persebaran usaha mikro di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan metode clustering. Yang beranggotakan yang pertama ada Habibatur Rahmadani, yang kedua saya sendiri Muhammad Nazrul Heri, dan yang terakhir ada Afia Yormayunita. Nah, apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Nah, yang pertama ada data selection dan yang kedua ada data transformation. Nah, yang pertama ada data selection. Pengertian data selection. Nah, data selection merupakan proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai dengan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Nah, pemilihan data mendahului praktik pengumpulan data yang sebenarnya. Nah, definisi ini membedakan pemilihan data dari pelaporan data selektif, tidak termasuk data yang tidak mendukung hipotesis penelitian. Nah, dan pemilihan data interaktif atau aktif menggunakan data yang dikumpulkan untuk memantau kegiatan atau peristiwa untuk melakukan analisis data sekunder. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu menentukan jenis data yang sesuai, baik itu dari sumber dan instrumen yang memungkinkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Nah, yang kedua yaitu menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana penemuan atau discovery akan dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu membuat proses pemodelan lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu melakukan rekayasa fitur untuk menambahkan fitur dan menghapus atau memodifikasi data yang ada. Nah, masuk ke masalah pemilihan data. Yang pertama, itu jenis dan sumber data yang tepat memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara memadai. Nah, yang kedua, prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Nah, dan yang terakhir yaitu instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Yang terakhir ada jenis dan sumber data. Nah, yang pertama ada kuantitatif, direpresentasikan sebagai angka numerik, pengurangan tingkat interval dan rasio. Sedangkan kualitatif adalah teks, gambar, berupa teks, gambar, audio, atau video, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir ada metode seleksi pada data mining. Nah, memiliki 3 metode. Yang pertama ada sampling, di mana sampling ini merupakan seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Nah, sedangkan denoising merupakan proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Dan yang terakhir ada fitur extraction, ialah proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Nah, oke, selanjutnya terkait data transformation akan dijelaskan oleh rekan saya Habibatur Rohimadani. Kepada Habibatur Rohimadani dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu data transformation. Next. Data transformation adalah sebuah proses mengubah format, struktur atau nilai data untuk proyek analitik data. Data dapat diubah pada 2 tahap jalur pipa data. Organisasi yang menggunakan gudang data lokal umumnya menggunakan proses ETL atau Extract Transform at Load, di mana transformasi data adalah langkah tengahnya.
Saat ini, sebagian besar organisasi menggunakan gudang data berbasis cloud yang dapat menskalakan sumber daya komputasi dan penyimpanan dengan latensi yang diukur dalam hitungan detik atau menit. Skalabilitas platform cloud memungkinkan organisasi melewatkan transformasi pemuatan, pramuat, dan membuat data mentah ke dalam gudang data, lalu mengubahnya pada waktu query model yang disebut ETL. Next. Selanjutnya itu manfaat, di mana terdapat 3 manfaat, yaitu dapat diubah untuk membuatnya lebih terorganisasi. Data yang diubah mungkin lebih mudah digunakan oleh manusia dan komputer. Kedua, data yang diformat dan divalidasi dengan besar meningkatkan kualitas data dan melindungi aplikasi dari potensi ranjau darat seperti nilai nol, duplikat tak terduga, pengindeksaan yang salah, dan format yang tidak kompatibel. Ketiga, transformasi data memvalidasi kompatibilitas antara aplikasi, sistem, dan jenis data. Next. Selanjutnya yaitu tantangan. Terdapat 4 tantangan dalam transformasi data. Pertama, transformasi data bisa mahal. Kedua, proses transformasi data bisa memakan banyak sumber daya. Ketiga, kurangnya keahlian dan kebocoran dapat menimbulkan masalah selama transformasi. Keempat, perusahaan dapat melakukan transformasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu cara-cara dalam mengubah data. Pertama yaitu ekstraksi dan penguraian. Dalam proses ini, proses ETL modern, penyerapan data dimulai dengan mengekstraksi informasi dari sumber data, diikuti dengan menyalin data ke tujuannya. Transformasi awal difokuskan pada pembentukan format dan struktur data untuk memastikan kompatibilitasnya dengan sistem tujuan dan data yang sudah ada. Kedua, terjemah dan pemetaan, yang dimana beberapa transformasi data yang paling dasar melibatkan pemetaan dan penerjemah data. Misalnya, kolom yang berisi bilangan bulat yang mewakili kode kesalahan dapat dipetakan ke deskripsi kesalahan yang relevan, membuat kolom tersebut lebih mudah dipahami dan lebih berguna untuk ditampilkan dalam aplikasi yang dihadapi pelanggan. Ketiga, pemfilteran agregasi dan ringkasan, yaitu transformasi data sering berkaitan dengan pengurangan data dan membuatnya lebih mudah dikelola. Data dapat dikonsolidasikan dengan menyaring bidang, kolom, dan catatan yang tidak perlu. Data yang dihilangkan mungkin termasuk indeks numerik dalam data yang ditunjukkan untuk grafik dan dashboard atau catatan dari wilayah bisnis yang tidak menarik dalam studi tertentu. Keempat, yaitu penggayaan dan imputasi, yang dimana data dari berbagai sumber dapat digabungkan untuk membuat informasi yang diperkaya dan dinormalisasi. Transaksi pelanggan dapat digabungkan menjadi total keseluruhan dan ditambahkan ke tabel informasi pelanggan untuk referensi yang lebih cepat atau untuk digunakan oleh sistem analitik pelanggan. Kelima yaitu pengindeksaan dan pemesanan. Data dapat diubah dan diurutkan secara logis atau sesuai dengan skema penyimpanan data. Yang keenam, anonimasi dan enkripsi.
Data yang berisi informasi pengenalan pribadi atau informasi lain yang dapat membahayakan privasi atau keamanan harus diamonisasikan, harus amonimkan sebelum disebarkan. Ketujuh yaitu permodelan, pengetikan, pemformatan, dan penggantian nama, yang dimana akhirnya seluruh rangkaian transformasi dapat membentuk kembali data tanpa mengubah konteks. Ini termasuk mentransmisikan dan mengonversikan tipe data untuk kompatibilitasnya, penyesuaian tanggal dan waktu dengan offset dan lokalisasi format, dan menggantikan nama skema tabel dan kolom untuk kejelasannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk langkah-langkah transformasi data akan disampaikan oleh Pia Yorma Yunita. Kepada Pia Yorma Yunita dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah transformasi data. Lanjut. Nah, adapun langkah-langkah transformasi data yang pertama itu adalah menghaluskan atau smoothing, di mana proses yang digunakan untuk menghilangkan noise dari dataset menggunakan beberapa algoritma. Ini memungkinkan untuk menyortir fitur penting yang ada dalam dataset. Ini juga membantu dalam memprediksi pola. Saat mengumpulkan data, data dapat dimanipulasi untuk menghilangkan atau mengurangi varian atau bentuk noise lainnya. Konsep di balik perataan data ini adalah bahwa ia akan dapat mengidentifikasi perubahan sederhana untuk membantu memprediksi tren dan pola yang berbeda. Ini berfungsi sebagai bentuk bagian analisis atau pedagang yang perlu melihat banyak data yang seringkali sulit dicerna untuk menemukan pola yang tidak akan mereka lihat sebaliknya. Nah, ada metode untuk smoothing atau penghalusan ini ada binning, di mana binning ini adalah dilakukan dengan memeriksa nilai tetangga, yaitu nilai-nilai yang ada di sekelilingnya. Nah, adapun tahap-tahap dari binning itu yang pertama data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian yang kedua data yang sudah urut kemudian dipartisi ke dalam beberapa bin. Kemudian yang ketiga dilakukan smoothing dengan 3 macam teknik, yaitu smoothing by bin means, smoothing by bin medians, dan smoothing by bin boundaries. Nah, kemudian yang kedua itu ada clustering. Nah, clustering ini digunakan untuk menyingkirkan outlier atau keluar jauh-jauh dari cluster. Nah, data yang memiliki noise. Nah, salah satu dari clustering ini itu ada algoritma K-means, yang merupakan kategori metode partitioning dapat digunakan jika ukuran database tidak terlalu besar. Algoritma ini didasarkan pada nilai tengah dari objek yang ada dalam cluster. Algoritma K-means ini meminta inputan parameter K dan mempartisi satu set N objek ke dalam K cluster sehingga menghasilkan tingkat kemiripan yang tinggi antar objek dalam kelas yang sama dan tingkat kemiripan yang paling rendah antar objek dalam kelas yang berbeda. Nah, kemiripan cluster ini diukur dengan menghitung nilai tengah dari objek yang ada di dalam cluster. Nah, kemudian metode yang terakhir itu adalah regresi, di mana regresi ini memodelkan sebuah random variable atau biasa disebut dengan Y, atau respon variable sebagai sebuah fungsi linear dari random variable yang lain. Nah, lanjut. Langkah yang kedua itu ada agregasi. Nah, agregasi ini adalah metode penyimpanan atau menyajikan data dalam format ringkasan. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber data untuk mengintegrasikan sumber data tersebut ke dalam deskripsi analisis data. Nah, langkah ini penting karena keakuratan wawasan analisis dan sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas yang digunakan. Nah, pengumpulan data yang akurat dengan kualitas tinggi dan jumlah yang cukup besar diperlukan untuk menghasilkan hasil yang relevan. Nah, pengumpulan data ini juga berguna untuk segala hal, mulai dari keputusan mengenai pembiayaan atau strategi daripada bisnis produk, penetapan harga, operasi, dan strategi pemasaran. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, itu ada diskritisasi.
di mana diskritisasi ini adalah proses mengubah data kontinu ke dalam set interval kecil. Sebagian besar aktivitas data mining di dunia nyata membutuhkan atribut berkelanjutan. Namun, banyak dari kerangka kerja data mining yang ada tidak dapat menangani atribut ini. Nah, bahkan jika tugas penambangan data dapat mengelola atribut berkelanjutan, itu dapat secara signifikan meningkatkan efisiensinya dengan mengganti atribut kualitas konstan dengan nilai diskritnya. Nah, lanjut. Yang keempat itu ada konstruksi atribut. Nah, konstruksi atribut ini itu di mana atribut baru dibuat dan diterapkan untuk membantu proses penambangan dari kumpulan atribut yang diberikan. Ini menyederhanakan data asli dan membuat penambangan lebih efisien. Pada atribut construction, atribut baru dibentuk dari atribut yang sudah ada dan ditambahkan bersama atribut lainnya untuk membantu meningkatkan ketelitian atau ketepatan dan pemahaman struktur dalam high dimensional data. Lanjut yang kelima, itu ada generalisasi. Nah, generalisasi ini adalah mengubah atribut data tingkat rendah menjadi atribut data tingkat tinggi menggunakan hierarki konsep. Ada 5 metode yang untuk melakukan diskretitasi pada atribut continuous, yaitu ada binning, cluster analysis, histogram analysis, entropy based discretization, dan segmentation by natural partition. Nah, untuk proses diskretisasi atau generalisasi ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada sorting. Untuk melakukan sorting nilai atribut continuous yang mau didiskretisasi. Kemudian ada memilih cut point, yaitu banyak fungsi evaluasi yang dapat digunakan seperti binning dan pengukuran entropi. Nah, kemudian juga ada splitting, itu dilakukan evaluasi cut point yang ada dan pilih salah satu yang terbaik dan lakukan split range nilai atribut continuous ke dalam 2 partisi. Nah, kemudian proses yang terakhir itu ada stopping criterion, yaitu diperlukan untuk menghentikan proses diskretisasi. Lanjut. Kemudian ada beberapa teknik yang digunakan dalam kemudian kita masuk yang ke-6 yaitu normalisasi, di mana normalisasi data ini melibatkan pengubahan semua variabel data ke dalam rentang waktu. Teknik ini yang digunakan dalam normalisasi data itu ada 3. Yang pertama itu ada normalisasi min-max, di mana ini mengubah data asli secara linear. Kemudian yang kedua itu ada Z-score normalization, yaitu atau disebut juga dengan zero means normalization, di mana value dari sebuah atribut A dinormalisasikan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari atribut A. Nah, sebuah value V dari atribut A dinormalisasikan menjadi V aksen. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penskalaan desimal, di mana ini itu dengan menormalkan nilai atribut dengan mengubah posisi titik desimalnya. Nah, jumlah titik yang digunakan untuk memindahkan titik desimal dapat ditentukan oleh nilai maksimum absolut dari atribut A. Lanjut. Nah, adapun data transformasi yang kami gunakan dari data yang kami dapatkan, yaitu data usaha mikro untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Transformasi yang kami lakukan yaitu dengan mengubah tipe data dari data NIK dan nomor HP, di mana dapat kita lihat sebelumnya di lingkaran berwarna kuning bahwa tipe data untuk nomor HP dan NIK itu adalah teks, sehingga kami lakukan transformasi dengan lanjut. Sehingga kami lakukan transformasi yaitu dengan mengubah tipe datanya menjadi tipe data yang sesuai untuk NIK dan nomor HP ini, yaitu tipe data number. Dapat dilihat di layar dan di lingkaran berwarna kuning. Lanjut dah.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih Pak Devia. Nah, pada tahapan data selection yang kami lakukan pada data usaha mikro Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini, kami memilih atau menyeleksi data-data yang diperlukan, serta sesuai dengan tujuan kami untuk memudahkan pemerintah dalam memilih potensi usaha dan menetapkan strategi pemasaran dari pengelompokan usaha mikro yang kami lakukan. Nah, eh, langsung ke nah di sini langsung ke masuk Google Collaboratory. Nah, di mana di materi sebelumnya kita sudah melakukan pre-processing, di mana sudah menghilangkan sudah meng-cleaning data, baik itu baris data yang kosong hingga ke kolom yang tidak penting dihapus. Nah, di sini kita bisa membuat sintak df.isna.ini, di mana kita bisa melihat lagi kita masih memiliki beberapa kolom atau beberapa data. Nah, di mana kita masih memiliki 5 data, di mana terdiri dari nomor, nama, alamat lengkap, bidang usaha, dan alamat usaha. Nah, di mana di sini masih bisa memilih lagi beberapa kolom yang penting atau yang bisa digunakan. Nah, yaitu kolom nama, alamat usaha, dan bidang usaha. Di mana dengan membuat sintak seperti berikut, UMKM sama dengan DF, kurung siku, nama, alamat usaha, dan bidang usaha. Nah, setelah berhasil, maka kita bisa cek kembali dengan mengklikkan sintak umkm.head. Maka akan tampil 3 kolom, yaitu nama, alamat usaha, dan bidang usaha. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Uh, Sekian dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.